kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu, yang mengajarkan hal-hal yang berfaedah bagimu, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka takkan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, barang siapa mengikuti engkau ya Tuhan, akan mempunyai terang hidup. Barang siapa mengikuti engkau ya Tuhan, akan mempunyai terang hidup. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak diuduk dalam kumpulan kaum pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Barang siapa mengikuti engkau ya Tuhan, akan mempunyai terang hidup. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan daunnya tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Barang siapa mengikuti engkau ya Tuhan, akan mempunyai terang hidup. Bukan demikianlah orang-orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Orang berdosa tidak akan betah dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Barang siapa mengikuti engkau ya Tuhan, akan mempunyai terang hidup. Baik, pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan pasti datang, sambutlah Dia. Dialah pangkal damai sejahtera. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. Nilai Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakan nama Tuhan. Yesus berkata kepada orang banyak, dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung. Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku terkasih, Yohanes Pembaptis dan para nabi diutus untuk mewartakan pertobatan. Semakin memasuki akan hari-hari datangnya Sang Juru Selamat, maka pertobatan itu semakin kencang diwartakan, diingatkan. Tuhan Yesus hari ini begitu marah kepada bangsa Israel, pada para muridnya yang hidup dalam selera mereka sendiri, sehingga sampai-sampai ia mengibaratkan mereka, rupanya dalam tradisi orang Yahudi bangsa Israel,
orang mati itu biasanya mereka membawa seruling, mereka menyanyikan dengan lagu-lagu yang kencang-kencang, tambor dan semacamnya, sehingga itu membuat lagu-lagu itu mengundang anak-anak untuk menari-nari, anak-anak untuk bergembira. Padahal itu adalah berita kedukaan, padahal itu adalah peristiwa yang mengharukan. Tapi anak-anak itu justru mereka merasa gembira dengan lagu-lagu, dengan tarian-tarian itu sehingga menari-nari. Maka Tuhan Yesus mengibaratkan bangsa Israel, para muridnya seperti itu. Mereka lebih hidup dengan tradisi mereka, keinginan mereka, sampai-sampai mereka lupa akan perintah Tuhan. Mereka menari-nari akan kesenangan. Mereka lebih suka untuk hidup bahagia. Maka Tuhan Yesus meminta kepada mereka untuk lebih menderita lagi, lebih mendengarkan lagi akan sabda Tuhan bahwa bertobatlah, Tuhan sudah mau dekat.